Ketika Amerika belum ramah untuk orang kulit hitam, di mana mereka dipandang sebagai kasta terendah yang hanya bisa bekerja sebagai supir atau pembantu. Di sebuah daerah bernama Jackson di kota Mississippi, Amerika Serikat, seorang pembantu bernama Evelyn yang bekerja pada seorang ibu muda bernama Elizabeth. Elizabeth adalah ibu muda yang diceritakan kurang begitu peduli pada anak balitanya yang bernama Mobley. Hampir semua pekerjaan di rumah itu, dari mulai memasak, mengatur rumah hingga mengasuh anak, dikerjakan seorang diri oleh Evelyn. Sementara itu di rumah yang berbeda, ada seorang kulit hitam lainnya bernama Minnie yang bekerja pada ibu muda bernama Hilly. Hilly rela memecat pembantu terdahulunya hanya untuk memperkerjakan Minnie karena Minnie adalah koki terbaik di kota Jackson. Siang itu Hilly dan ibunya berencana akan berkunjung ke rumah Elizabeth untuk bermain kartu, dan tentu saja Minnie ikut bersama mereka dengan membawa pai coklat terlezat buatannya. Di sudut lain tampak seorang wanita muda kulit putih bernama Eugene yang baru saja lulus dari University of Mississippi. Ia adalah gadis yang kritis dan cenderung frontal dalam menyampaikan pendapatnya. Eugene bercita-cita menjadi seorang penulis. Ia melamar pekerjaan di sebuah surat kabar lokal di kota Jackson. Eugene terlihat senang setelah pimpinan redaksi menerimanya. Meskipun untuk permulaan, ia hanya bisa menulis di kolom tentang masalah rumah tangga di surat kabar tersebut. Eugene merupakan teman masa kecil Elizabeth dan Hilly, namun hanya Eugene yang memutuskan belum menikah dan memilih kuliah. Dan siang itu Eugene berencana akan ke rumah Elizabeth untuk mengunjungi teman-teman yang lama tak dijumpainya. Sementara itu di rumah Elizabeth, tampak Hilly yang baru saja tiba. Sebagai ketua dari acara amal di kota Jackson, Hilly tentu disambut dengan hangat. Sedangkan Minnie tentu harus ikut membantu Evelyn di dapur. Selain mereka bertetangga, mereka pun juga adalah sahabat kental. Seringkali Minnie dan Evelyn saling bercerita dan tertawa tentang perilaku majikan mereka sehari-hari. Minnie menceritakan bahwa majikannya yaitu Nyonya Hilly setiap hari harus menandai tisu kamar mandinya untuk mengetahui apakah Minnie memakai kamar mandinya atau tidak. Sementara Minnie tak kehabisan akal, ia selalu membawa tisu dari rumah dan Hilly tak mengetahui itu. Akhirnya Eugene tiba dan disambut peluk rindu oleh teman-teman dari kampung halamannya. Eugene bercerita bahwa ia baru saja diterima kerja di surat kabar The Jackson Journal, dan Eugene meminta izin kepada Elizabeth untuk mewawancarai Evelyn guna membantunya menjawab surat-surat dari pembaca The Jackson Journal. Elizabeth pun menyetujuinya. Lalu Hilly juga tak mau kalah. Ia bercerita bahwa ia akan mengajukan inisiasi rancangan undang-undang tentang sanitasi rumah sehat, di mana toilet orang kulit putih dan kulit hitam haruslah dipisah. Hilly berkeyakinan bahwa orang kulit hitam membawa penyakit yang dikhawatirkan akan menular kepada orang kulit putih. Hilly pun menyarankan agar Elizabeth tak menggunakan toilet yang sama dengan Evelyn. Mendengarnya, Evelyn tentu merasa sakit hati dengan ucapan para sosialita kulit putih tersebut. Tak terkecuali Eugene yang risih dengan perlakuan teman-temannya itu terhadap pembantu mereka sendiri. Seusai bermain kartu, Eugene menghampiri Evelyn dan meminta maaf atas perkataan teman-temannya tadi. Eugene juga meminta maaf jika beberapa waktu ke depan akan merepotkan Evelyn untuk membantunya menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah rumah tangga yang masuk ke redaksinya. Eugene menceritakan bahwa sebenarnya ia ingin meminta bantuan pada pembantunya, namun pembantunya yang bernama Konstantin tiba-tiba sudah tak bekerja lagi di rumahnya saat ia pulang dari kuliahnya kemarin. Lalu tak lama Elizabeth muncul dan menyerahkan draft tulisan milik Hilly tentang usulan pemisahan toilet kulit putih dan kulit hitam. Eugene diminta memasukkan draft tulisan tersebut ke dalam laporan tahunan badan amal yang mereka kelola. Ketika sampai di rumah, Eugene meminta penjelasan pada sang ibu mengenai Konstantin yang tiba-tiba sudah tak bekerja lagi pada mereka. Namun ibu Eugenia selalu saja mengalihkan pembicaraan. Tak menyerah, Eugene menanyakan hal yang sama pada ayahnya. Ayah Eugene mengatakan bahwa Konstantin pindah ke Chicago untuk tinggal bersama anaknya. Tapi Eugene tak percaya. Ia langsung menembak sang ibu dengan mengatakan pasti ibu telah memecat Konstantin. Eugene tak terima karena Konstantin begitu dekat dengan dirinya. Konstantin sudah bekerja hampir 30 tahun di keluarganya. Sedari kecil waktu Eugene lebih banyak dihabiskan bersama dengan Konstantin.
Konstantinlah yang lebih sering memberikan nasihat-nasihat bijak kepada Eugene ketimbang ibunya sendiri. Sebuah ide terbesit di pikiran Eugene hingga suatu pagi ia memberanikan diri menelpon seorang editor dari penerbit buku ternama di kota New York yang bernama Eileen. Kepada Eileen, Eugene mengatakan bahwa ia ingin membuat buku tentang sudut pandang para pembantu kulit hitam yang bekerja pada orang-orang kulit putih. Eugene melanjutkan bahwa mereka pembantu kulit hitam telah mengasuh anak-anak kulit putih dari mereka bayi, dan 20 tahun kemudian anak-anak kulit putih itu tumbuh menjadi orang yang sukses. Tapi ironisnya, para pembantu kulit hitam itu harus menerima perlakuan yang tak manusiawi. Eileen pun cukup tertarik mendengar penjelasan Eugene, meskipun sangat sulit untuk mencari pembantu yang mau membuka cerita buruk majikannya. Namun Eileen sangat tak sabar untuk melihat draft tulisan Eugene nanti. Mendengar itu tentu Eugene langsung senang luar biasa. Hingga esoknya, selesai Evelyn membantu menjawab surat-surat, Eugene menyampaikan rencananya untuk mewawancarai Evelyn. Eugene mengatakan jika ia ingin membukukan wawancara para pembantu kulit hitam yang bekerja di rumah orang kulit putih. Namun Evelyn merasa takut bila harus menceritakan semua tentang majikannya. Eugene pun mengatakan bahwa Evelyn bisa cerita secara anonimus, di mana identitas mereka akan dirahasiakan. Di satu malam, kota Jackson dilanda hujan angin yang cukup kencang, menyebabkan aliran listrik padam. Minnie yang ingin sekali ke toilet lalu meminta izin kepada Hilly untuk menggunakan kamar mandi di dalam rumah. Hilly melarangnya dengan tegas. Meskipun ibunda Hilly mengizinkan, tapi Hilly tetap memerintahkan Minnie untuk memakai toilet khusus pembantu yang berada di luar. Hilly mengatakan bahwa hujan di luar tidaklah terlalu deras. Akhirnya Minnie izin ke dapur ingin membuatkan teh untuk ibunda Hilly. Hilly yang curiga lalu menyusul Minnie ke belakang. Minnie akhirnya dipecat dan diusir saat itu juga oleh Hilly. Evelyn pun kini diperlakukan sama akibat Elizabeth yang sudah termakan omongan Hilly. Evelyn harus menggunakan toilet khusus pembantu berukuran kecil dan panas karena diletakkan di luar rumah. Mobley kasihan melihat Evelyn yang basah karena keringat. Mobley berkata ia sangat menyayangi Evelyn. Baginya Evelyn adalah ibu yang sesungguhnya. Begitu ucap Mobley sambil memeluk Evelyn. Suatu pagi ketika hendak naik bis untuk pulang, Eugene menghampiri Evelyn. Ia menanyakan perihal tawaran wawancaranya untuk buku yang akan ditulisnya. Tapi Evelyn masih menolaknya. Evelyn menuturkan, dulu mobil sepupunya saja dibakar hanya karena ia datang ke TPS untuk memberikan suara. Dan jika Evelyn berani menulis buku, bisa-bisa rumahnya yang akan dibakar. Eugene lalu memberikan nomor teleponnya, berharap Evelyn merubah pikirannya. Bukan tanpa alasan ketakutan yang Evelyn rasakan. Sudah tertuang dalam peraturan daerah Mississippi, di dalam rumah sakit kulit hitam tidak boleh satu ruangan dengan kulit putih. Bahkan buku di sekolah saja tidak boleh tertukar antara kulit hitam dan kulit putih. Bahkan di salon dan di tempat publik lain, toilet umum semuanya sudah dipisahkan. Dan tidak boleh ada buku atau tulisan apapun yang mendukung kesetaraan antara kulit hitam dan kulit putih. Karena itulah Evelyn menolak tawaran dari Eugene. Suatu malam Evelyn mendapatkan telepon dari Minnie. Minnie menceritakan bahwa Hilly telah memfitnahnya dengan menyebarkan berita jika Minnie dipecat karena telah mencuri di rumah Hilly. Minnie yang dendam lalu datang ke rumah mantan majikannya itu, berpura-pura minta maaf sambil membawa kue pie coklat kesukaan Hilly. Sesuatu yang sangat buruk telah ia lakukan kepada Hilly, tapi Minnie belum mau menceritakannya kepada Evelyn. Kemudian suatu hari, Evelyn mendapatkan sebuah pencerahan saat ia berada di gereja. Evelyn seperti memiliki keberanian yang kemarin tidak ia rasakan. Evelyn lalu menghubungi Eugene dan mengundangnya untuk datang ke rumah. Eugene datang secara diam-diam. Ia memarkir mobilnya jauh dari rumah Evelyn. Singkat cerita, wawancara pun dimulai. Beberapa pertanyaan diajukan oleh Eugene, namun akhirnya Evelyn memilih untuk membacakan ceritanya pada Eugene. Karena sejak dulu setiap hari Evelyn terbiasa menulis kejadian-kejadian yang ia alami pada sebuah buku kecil. Eugene lalu bertanya, adakah pembantu lain yang kira-kira mau bercerita? Bagaimana dengan Minnie? Ucap Eugene. Evelyn menceritakan bahwa Minnie baru saja dipecat.
dan saat ini ia sedang alergi dengan orang-orang kulit putih. Sementara itu di kediaman Hilly, pembantu lain yang bernama Yulmai bekerja menggantikan Minnie. Di pagi itu Yulmai berniat meminjam $75 kepada Hilly untuk biaya pendidikan anaknya yang hendak masuk perguruan tinggi. Namun dengan ketus Hilly menjawab agar Yulmai berusaha untuk mencari uangnya sendiri dan jangan bergantung pada orang lain. Di tempat lain, untuk membayar tagihan rumah tangganya, suami Minnie yang kejam menyuruh putrinya untuk bekerja sebagai pembantu dan berhenti sekolah. Minnie mengajarkan putrinya tentang aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pembantu kulit hitam terhadap majikan kulit putih. Sedangkan Minnie harus menjalani hari-harinya tanpa pekerjaan. Hingga satu saat berdasarkan rekomendasi dari Evelyn, Minnie mendatangi wanita kulit putih yang menurut Evelyn tak akan terhasut omongan Hilly. Wanita itu bernama Celia. Bertahun-tahun Minnie hidup sebagai pembantu yang menjunjung tinggi aturan dan batasan-batasan antara kulit hitam dan kulit putih. Namun Celia nyatanya tak peduli akan hal itu. Ia sangat menyambut kedatangan Minnie karena ini pertama kalinya Celia memiliki seorang pembantu. Kemudian Celia mengatakan kepada Minnie bahwa ia hanya ingin Minnie bekerja dari jam 9 pagi hingga 4 sore. Celia tak mau suaminya yang bernama Johnny mengetahui jika di rumah ada pembantu. Celia ingin suaminya mengira bahwa Celia lah yang melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Minnie pun setuju dengan syarat itu. Di hari lainnya, Hilly mengadakan pertemuan para anggota Badan Amal Kota Jackson di rumahnya. Hilly berpidato bahwa inisiasinya tentang toilet terpisah antara majikan kulit putih dan pembantu kulit hitam telah sampai ke Dewan Kongres. Hilly pun bertanya tentang laporan inisiasinya tersebut kepada Eugene, apakah sudah dimuat dalam artikel. Eugene menjawab bahwa ia akan segera menerbitkan tentang artikel inisiasi itu secepatnya. Suatu hari di rumah Hilly, Yulmai yang sedang bekerja menemukan cincin emas yang terselip di balik sofa. Yulmai yang dalam kondisi membutuhkan uang, lantas mengantongi cincin tersebut. Sementara itu di rumah Evelyn, tampak Eugene yang kini rutin berkunjung untuk wawancara. Evelyn bercerita bahwa ia begitu kasihan dengan Mobley yang setiap malam harus tidur dengan popok yang penuh kotoran karena Elizabeth tak menggantinya saat malam. Hingga pagi Evelyn tiba di rumah majikannya tersebut. Evelyn pun khawatir dengan bayi yang dikandung saat ini oleh Elizabeth. Apakah Elizabeth bisa mengurusnya? Evelyn menyebut Elizabeth tak pantas memiliki anak. Evelyn meminta Eugene menulis kalimat itu di bukunya nanti. Saat itu tiba-tiba Minnie muncul dan terkejut melihat Eugene berada di sana. Minnie yang masih kesal dengan orang kulit putih lalu mempertanyakan tujuan Eugene untuk apa repot-repot peduli dengan nasib mereka orang-orang kulit hitam. Eugene menjawab bahwa melalui tulisannya ia hanya ingin orang-orang tahu apa yang dirasakan oleh para pembantu kulit hitam. Evelyn lalu berkata pada Minnie, jika memang Minnie tak mau melakukan seperti apa yang dilakukannya, Minnie lebih baik pulang saja dan tak usah mengganggu pekerjaan Eugene. Minnie lalu keluar, namun sesaat ia pun berubah pikiran dan kembali ke rumah Evelyn. Minnie akhirnya setuju untuk bergabung dalam proyek buku yang sedang digarap oleh Eugene. Minnie yang awalnya kurang bersahabat, tapi ketika diajak bicara tentang masak-memasak ia sungguh bersemangat. Terlebih saat Minnie membicarakan Hilly, mantan majikannya. Mereka mengobrol hingga pagi hari. Minnie lalu berkata akan lebih seru jika mereka mengajak pembantu-pembantu yang lain untuk bergabung. Minnie lalu keluar mencoba bicara pada teman-temannya yang berprofesi sebagai pembantu. Minnie makin terlihat nyaman bekerja di rumah Celia yang baik hati. Minnie bisa bekerja tanpa tekanan di sana. Minnie banyak mengajarkan bagaimana cara mengolah makanan menjadi lezat. Celia pun tampak bersemangat belajar memasak bersama Minnie. Celia juga tak canggung ketika makan satu meja dengan Minnie, meskipun Minnie telah meminta Celia untuk makan di meja makannya sendiri. Kemudian Minnie mengingatkan Celia untuk segera memberitahu suaminya soal keberadaannya di rumah itu sebagai pembantu. Minnie takut suami Celia akan menembaknya. Lewat telepon, Eugene kerap berdiskusi tentang draft bukunya yang ia kirim kepada Eileen di New York. Eileen mengatakan jika cerita yang hanya berasal dari dua pembantu sangatlah kurang. Eugene setidaknya harus memiliki selusin pembantu sebagai narasumber. Hal itu kemudian Eugene sampaikan kepada Evelyn dan Minnie.
Mini bercerita bahwa ia sudah mengajak setidaknya 30 pembantu, tapi tak ada satupun di antara mereka yang bersedia. Mereka takut dan mereka pikir ide buku itu adalah hal yang gila. Eugene pun nampak putus asa. Tanpa tambahan cerita dari pembantu-pembantu lainnya, mustahil bukunya akan terbit. Evelyn lantas menyemangati Eugene. Ia lalu menceritakan tentang putranya yang meninggal karena tertabrak truk saat membawa barang ke pabrik. Bosnya yang seorang kulit putih lalu membawa putra Evelyn dan ditaruh di belakang truk. Saat tiba di rumah sakit, putranya hanya diletakkan begitu saja. Tak banyak yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan putranya yang telah sekarat. Evelyn lalu membawanya pulang dan putranya mati di atas sofa di depan mata kepalanya. "Jika kau menyerah, maka cerita yang kita tulis akan mati bersama putraku," ucap Evelyn. Di hari Minggu, Hilly mengadakan pesta di rumahnya. Semua teman-teman sosialitanya pun hadir. Di satu kesempatan, Eugene menghampiri Yulmai. Ia menawarkan wawancara seperti Evelyn dan Minnie. Tapi Yulmai menjawab bahwa fokusnya saat ini adalah memikirkan anaknya yang akan masuk perguruan tinggi. Ketika itu Hilly datang. Beruntung belum ada pembicaraan penting yang keluar dari mulut mereka berdua. Hilly lalu bertanya apakah Eugene sengaja menunda-nunda tentang laporan inisiasinya tentang toilet terpisah antara kulit hitam dan kulit putih. Eugene menjawab bahwa ia hanya sedang sibuk mengurus ibunya yang sakit kanker. Akhirnya malam itu juga Eugene mengerjakan apa yang diminta oleh Hilly. Namun Eugene mengganti sepenggal kata dalam draft tulisan milik Hilly. Beberapa hari kemudian, tanpa diduga, puluhan toilet bekas dari rumah tangga orang-orang kulit putih di kota Jackson yang selama ini dipakai bersama-sama dengan pembantu kulit hitam mereka menumpuk di taman rumah Hilly. Tentu ini adalah awal permusuhan antara Hilly dan Eugene. Suatu hari Eugene bersama dengan dua orang pembantunya menonton berita tentang seorang aktivis kulit hitam bernama Evers yang berani memperjuangkan hak-hak kesetaraan orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Lalu malamnya, Evelyn yang baru saja pulang bekerja dengan menggunakan bis, tiba-tiba supir menghentikan perjalanan. Orang kulit hitam di bis itu diminta untuk turun karena telah terjadi insiden penembakan yang menyebabkan seorang kulit hitam tewas. Orang kulit hitam itu ternyata adalah Evers yang ditembak oleh warga kulit putih. Karena hal tersebut, Evelyn berlari ketakutan menuju rumahnya hingga ia terjatuh. Kemudian Evelyn singgah ke rumah Minnie. Minnie khawatir dengan nasib mereka jika mereka ketahuan bahwa mereka sedang membuat buku bersama Eugene. Evelyn lalu berusaha menenangkan Minnie. Evelyn mengatakan bahwa mereka akan hati-hati. Lagi pula buku yang mereka akan buat berisi tentang cerita pengalaman-pengalaman mereka sebagai pembantu, bukan untuk memperjuangkan hak-hak sipil. Di lain waktu ketika Minnie sedang bekerja di rumah Celia, Minnie mendengar suara tangis majikannya itu dari kamar mandi. Celia meminta Minnie untuk pulang. Khawatir dengan keadaan Celia, Minnie lalu mendobrak pintu kamar mandi dan mendapati Celia baru saja keguguran. Minnie lantas mencoba menghibur Celia bahwa yang berikutnya pasti akan berhasil. Suatu pagi ketika turun dari bis, Yulmai ditangkap polisi atas tuduhan pencurian. Tentu saja Hilly yang melaporkan. Yulmai kedapatan menggadaikan cincin yang ditemukannya tempo hari. Setelah kejadian itu, Eugene dipanggil untuk segera ke rumah Evelyn karena sudah ada yang menunggunya. Betapa terkejutnya Eugene ketika sampai di rumah Evelyn. Sudah berkumpul belasan pembantu yang siap memberikan ceritanya pada Eugene. Satu persatu mereka mulai menceritakan pengalamannya sebagai pembantu. Memang tak semua yang mengalami perlakuan buruk dari majikan kulit putihnya. Ada beberapa yang diperlakukan sangat baik dan manusiawi oleh majikannya. Eugene begitu bersemangat untuk segera menyelesaikan draft bukunya. Terlebih Ellen yang mendesak Eugene agar menyerahkan draft tersebut 2 minggu lagi. Lalu di hari lainnya, terlihat Celia yang mendatangi rumah Elizabeth. Ia tahu bahwa hari itu para sosialita di kota Jackson sedang berkumpul di sana. Hilly tampak terperangah melihat pai coklat buatan Minnie ada di tangan Celia. Hilly lalu menyuruh teman-temannya untuk bersembunyi. Mengetahui kehadirannya ditolak, Celia terlihat sedih lalu bergegas pergi. Di rumah, Minnie menceritakan bahwa Hilly benci terhadap Celia karena dianggap telah merebut Johnny, mantan pacarnya yang kini telah menjadi suami Celia. Padahal kata Celia, yang sesungguhnya terjadi,
Ia dan Johnny baru menjalin kasih setelah Johnny putus dengan Hilly. Karena situasi antara kulit hitam dan kulit putih yang semakin tak kondusif, Eugene, Minnie, dan Evelyn membahas kekhawatiran mereka bagaimana jika identitas mereka bertiga sebagai pembuat buku diketahui oleh orang lain. Masalah apa yang akan mereka hadapi kelak? Minnie mengatakan bahwa mereka perlu jaminan untuk berjaga-jaga. Minnie lalu membuka rahasia terbesar dalam hidupnya. Ketika setelah ia dipecat, Minnie membuatkan pai coklat spesial untuk Hilly. Hilly memakan 2 potong pai coklat itu dengan lahap. Hilly bilang ia bisa saja menerima Minnie kembali bekerja padanya, tapi dengan satu syarat, gajinya akan dipotong setiap minggu. Ketika itu ibunda Hilly juga ingin mencicipi pai coklat buatan Minnie, tapi Minnie melarangnya. Dengan kasar Hilly menyuruh Minnie untuk mengambilkan piring buat ibunya. Akhirnya Minnie membuka resep rahasia pai coklat yang baru saja dimakan oleh Hilly. Minnie mengatakan adonan pai coklat itu telah ia campur dengan kotorannya. Sebuah fakta yang membuat Eugene dan Evelyn terperangah. Ibunda Hilly yang saat kejadian itu ikut menertawakan Hilly langsung dikirim ke panti jompo, ucap Minnie. Lalu Minnie melanjutkan, jika cerita ini dimasukkan ke dalam buku, maka akan menjadi jaminan keselamatan mereka. Hilly akan mati-matian membantah bahwa cerita tersebut bukan berasal dari kota Jackson. Hilly tak mungkin membenarkan sebuah cerita jika dirinya telah makan kotoran orang kulit hitam. Sementara itu di hari yang berbeda, Celia mengatakan kepada Minnie tentang rencananya yang ingin kembali ke desanya dan bercerai saja dengan Johnny. Ia hanyalah orang kampung yang tak akan cocok tinggal di kota Jackson. Minnie lalu menasehati majikannya tersebut. Minnie juga bercerita tentang peristiwa pai coklat. Minnie berkata, jika kau pergi maka Hilly yang akan memenangkan semua permainan ini. Singkat cerita, buku yang disusun oleh Eugene berhasil diterbitkan dan diluncurkan secara resmi di kota New York. Buku dengan judul The Help, di mana penulis dan narasumbernya tentu disamarkan. Ribuan kopi dirilis, bahkan sampai ke kota Jackson, Mississippi. Uang royalti dibagikan untuk Minnie, Evelyn, dan belasan pembantu lainnya. Ibunda Hilly yang saat ini sedang berada di panti jompo juga membacakan buku tersebut kepada penghuni panti lainnya. Ia terkejut ketika membaca cerita tentang pai balas dendam. Ia yakin bahwa itu adalah cerita Minnie. Lalu malamnya ia segera menghubungi Hilly dan memberitahu bahwa ada buku bagus yang harus Hilly baca. Ketika di supermarket, Evelyn dan Minnie tak menyangka ada orang yang membaca buku mereka. Ada rasa senang sekaligus khawatir di hati mereka. Buku ini mendadak viral dan dibaca oleh semua orang, baik kulit hitam maupun kulit putih. Mereka semua penasaran dengan isi dari buku tersebut, termasuk Hilly. Seperti yang diperkirakan oleh Minnie, Hilly akan mati-matian membantah kalau buku itu bukan cerita dari kota Jackson. Suatu pagi Hilly menerima kiriman cek dari Celia. Awalnya ia senang mengira mendapat uang donasi. Ternyata itu adalah lelucon untuk Hilly. Celia menulis akan mengirim 2 potong pai coklat untuk Hilly. Tak terima dengan ini semua, Hilly pergi ke rumah Eugene dengan amarah yang sangat tinggi. Hilly mengatakan bahwa akan menuntut Eugene, tapi Eugene membalas berkata, jika Hilly tak akan bisa membuktikan apapun, meski Hilly yakin itu adalah buku yang dibuat oleh Eugene. Karena kesuksesan bukunya, Eileen mengirim surat kepada Eugene, menawarkan posisi sebagai junior editor di perusahaannya di New York. Ibunda Eugene begitu bangga terhadap putrinya, karena Eugene tumbuh menjadi wanita yang pemberani. Sementara itu Minnie yang baru saja selesai berbelanja, tak disangka Johnny pulang pada siang hari. Minnie ketakutan, lalu lari sambil memanggil Celia untuk minta perlindungan. Minnie takut akan ditembak oleh Johnny. Padahal Johnny hanya ingin berterima kasih kepada Minnie karena telah menyelamatkan hidup istrinya. Dan berkat Minnie, keadaan Celia kini jauh lebih baik. Kemudian Johnny mengajak Minnie masuk ke dalam rumah. Ternyata Celia telah memasak begitu banyak makanan spesial untuk Minnie. Berkat Minnie, Celia sekarang telah mahir mengolah masakan. Minnie lalu berkata, berarti sekarang diriku sudah tak dibutuhkan lagi. Celia dan Johnny spontan tertawa. Johnny berkata, Minnie boleh terus bekerja di rumahnya sampai kapanpun Minnie mau. Satu hari ketika hendak masuk ke gereja,
Evelyn terkejut, semua orang bertepuk tangan untuknya. Mereka berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Evelyn. Semua yang ada di gereja saat itu menandatangani buku tersebut sebagai tanda terima kasihnya kepada Evelyn. Eugene pun ikut terharu melihat buku itu. Tak menyangka bahwa buku yang telah disusunnya bersama Evelyn dan Minnie dapat diterima dengan baik oleh para pembaca. Lalu Eugene menceritakan tawaran yang ia terima dari Ellen, tapi rencananya Eugene akan membatalkan keberangkatannya ke New York karena merasa khawatir dengan keselamatan Evelyn dan Minnie ke depannya. Namun Evelyn dan Minnie menyemangati Eugene untuk mencari kehidupan yang lebih baik di New York. Soal keselamatan mereka, Eugene tak perlu khawatir, mereka akan saling menjaga satu sama lain. Suatu hari Evelyn yang baru saja sampai di rumah Elizabeth dipanggil oleh Hilly yang menuduhnya telah mencuri peralatan perak milik Elizabeth. Tentu saja ini adalah tuduhan yang mengada-ngada. Elizabeth tampak berat hati harus mengikuti rencana Hilly. Hilly bahkan berani mengatakan bahwa Evelyn kini dipecat. Hilly mengatakan bahwa ia memang tak bisa memenjarakan Evelyn atas buku itu, tapi ia bisa menjebloskan Evelyn ke penjara atas tuduhan pencurian. Muak dengan tingkah laku Hilly, Evelyn pun melawan. Evelyn berkata apakah Hilly tidak takut pada Tuhan, apakah Hilly tidak lelah atas perilakunya selama ini. Evelyn pun mengancam akan menulis kisah tentang Hilly karena ia tahu tentang semua rahasia Hilly. Bertahun-tahun bekerja pada Elizabeth, akhirnya Evelyn memutuskan pergi dari rumah itu. Mobley begitu sedih dengan kepergian Evelyn. Mobley adalah anak terakhir yang dirawat oleh Evelyn.